Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari dengan NIM A1124094 jurusan Pendidikan Ekonomi kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya, yaitu makalah ekonomi makro 1 yang berjudul National Income and Poverty Reduction, a Review and Empirical Evidence in Low Income Countries. Adapun bab 1 yaitu pendahuluan latar belakang, di mana kemiskinan tetap menjadi tantangan pembangunan paling mendasar, khususnya di negara-negara berpendapatan rendah di mana atau singkatan dari LIC. Meski pendapatan global tumbuh, manfaatnya tidak distribusi merata. Sebagian besar penduduk miskin terkonsentrasi di sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan, di mana hubungan pertumbuhan PDB dan penurunan kemiskinan jauh lebih kompleks dari yang tampak. Growth, elasticity, and poverty bervariasi sangat besar antar negara. Nah, faktor pemoderasi kunci yaitu ketimpangan, kualitas kelembagaan, inklusi keuangan, modal manusia, FDI. Baik, kita masuk pada bab 2 yaitu tinjauan teori, di mana ada pendapatan nasional. Di mana dalam pendapatan nasional ini ada PDB atau GNP. Dia sebagai ukuran agregat output. Negara LAC atau GNI di per kapita terendah, banyak di sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan. Nah, kita lihat pada pengukuran kemiskinan, di mana moneter, Hunger Ratio atau Poverty Gap, FGT Index, multidimensi, pendidikan, kesehatan, standar hidup. Nah, ketiga itu ada teori pertumbuhan dan kemiskinan, di mana efek langsung atau direct growth atau distribusi, direkomendasi, dat refluent atau propor growth versus non-indexed growth. Kita lihat pada bagian 4 yaitu growth, elasticity, and poverty, di mana N sama dengan delta P per P atau delta Y per Y, di mana estimasi empiris yaitu 0,5 hingga 3,0. Semakin besar N, maka semakin efektif pertumbuhan. Nah, kita lihat pada faktor moderasi, di mana faktor moderasi ini ada ketimpangan, di mana gini, di mana kualitas kelembagaan, inklusi keuangan, modal manusia, dan FDI dan remitansi. Nah, kita lihat pada bagian 6, di mana itu karakteristik LIC, di mana struktur agraris atau ekstraktif, kelembagaan lemah, inklusi keuangan rendah, ketergantungan sumber dan daya eksternal tinggi. Di sini juga ada growth, elasticity of poverty, di mana konsep kunci dalam hubungan pendapatan nasional dan kemiskinan, di mana rumusnya N sama dengan delta P per P bagi delta Y per Y. Nah, di sini kita lihat N bernilai negatif, di mana pertumbuhan kemiskinan. Nah, di sini ada kisaran estimasi, di mana 0,5 hingga 3,0 itu sangat bervariasi antar negara. Nah, faktor utama variasinya itu yaitu ketimpangan atau gini, yang dimana semakin timpang maka N semakin kecil. Kita masuk pada bab 3 yaitu review jurnal 1-4, di mana pertumbuhan, ketimpangan, dan elastis kemiskinan. Menurut Fosu pada tahun 2017, ia berpendapat bahwa ketimpangan tinggi memperlemah efektivitas pertumbuhan dalam mengurangi kemiskinan, di mana efek lebih rendah di sub-Sahara Afrika dan Amerika Latin. Nah, kita lihat pada menurut Balasubramanian pada tahun 2023, ia mengatakan bahwa elastisitas kemiskinan moneter 5-8 kali lebih besar dari multidimensi. N sama dengan 0,46, pertumbuhan kurang efektif tangani kemiskinan non-moneter. Nah, menurut Ochi pada tahun 2023, ia mengatakan juga threshold gini pada 35,28 dalam kurung LSI dan 45,15 MIC di atas ambing batas pertumbuhan tidak signifikan, kurangi kemiskinan ekstrim. Nah, menurut Spada dan Fiore dan Glati pada tahun 2023, ia juga mengatakan bahwa konteks pembanding Eropa,
Pendidikan dan budaya konsisten menurunkan kemiskinan, di mana implikasinya adalah investasi modal manusia krusial di LSI. Kita lihat pada review jurnal 5-8, di mana inklusi keuangan, kelembagaan, dan modal manusia. Menurut Omar dan Inaba pada tahun 2020, inklusi keuangan 116 negara berkembang, di mana signifikan turunkan kemiskinan dan ketimpangan indeks kompostif FI lebih komprehensif dan indikator tunggal. Nah, menurut Khan juga pada tahun 2022, ia menyatakan bahwa kawasan MENA, remitensi, bantuan luar negeri, dan pertumbuhan bersama turunkan kemiskinan pendapatan kuantil termiskin meningkat lebih cepat. Nah, menurut juga Olapade pada tahun 2019, di mana ia menyatakan bahwa 12 negara OPEC interaksi komponen modal manusia, di mana pendidikan tambah kesehatan berdampak positif jangka panjang, relevan untuk negara kaya sumber daya alam. Nah, menurut Arakil pada tahun 2022, ia mengatakan juga kualitas kelembagaan memperkuat efek inklusif keuangan terhadap kemiskinan, di mana efek sinergi lebih besar di negara termiskin. Kita lihat pada review jurnal 9-11, di mana FDI, modal manusia, dan investasi asing di LSI. Menurut Dada dan Akinlo pada tahun 2021, ia menyatakan bahwa Sub-Sahara Afrika FDI tetap mengurangi kemiskinan meski degradasi lingkungan tinggi, relevan bagi LSI yang bergantung FDI sektor ekstraktif. Nah, menurut Ahmad pada tahun 2019, ia menyatakan bahwa ASEAN dan SAARC, di mana FDI signifikan kurangi kemiskinan secara keseluruhan. Namun, efektivitas berbeda antar subkawasan perlu strategi spesifik. Nah, menurut Nor Asri dan Pamudi pada tahun 2023, ia mengatakan bahwa ASEAN modal manusia atau pendidikan dan kesehatan signifikan kurangi kemiskinan, relevan langsung bagi Indonesia dan negara ASEAN berpendapatan rendah. Kita masuk pada sintesis antar jurnal, di mana 5 tema utama yang tersintesis dari 11 jurnal. Nah, pertama itu konsensus negatif magnitud bervariasi, di mana semua jurnal setuju pertumbuhan mengurangi kemiskinan, namun besarnya sangat bergantung pada ketimpangan awal dan jenis ukuran kemiskinan. Nah, yang kedua itu inklusi keuangan kali kelembagaan sama dengan sinergis. Nah, di sini efek inklusi keuangan diperkuat kualitas institusi, di mana efek terbesar justru di negara termiskin, yaitu menurut Arakil, Omar, dan Inaba. Nah, yang ketiga itu modal manusia, di mana determinan universal. Lintas konteks berbeda, Eropa, OPEC, ASEAN, di mana pendidikan dan kesehatan konsisten mengurangi kemiskinan, di mana validasi eksternal lebih tinggi. Nah, kita lihat pada poin yang keempat itu, di mana sumber daya eksternal atau perlengkap penting. FDI dalam kurung Sub-Sahara, ASEAN, SAARC, dan remitansi atau MENA, ia signifikan, namun efektivitasnya bervariasi antar subkawasan. Baik, dari pembahasan materi yang sebelumnya, saya dapat simpulkan bahwa pertumbuhan pendapatan nasional secara konsisten berkorelasi negatif dengan kemiskinan. Namun, magnitudenya sangat dipengaruhi ketimpangan awal dan threshold jenis spesifik negara. Yang kedua, jenis ukuran kemiskinan menentukan respon, di mana kemiskinan moneter jauh lebih responsif, 5-8 kali terhadap pertumbuhan PDB dibandingkan kemiskinan multidimensi. Nah, faktor perlengkapan esensial, inklusi keuangan tambah kelembagaan sinergis, modal manusia universal lintas kawasan, FDI, dan remitansi, perlengkapan sumber daya LSI. Yang keempat, efektivitas semua faktor tidak homogen. Kenapa? Bervariasi menurut konteks regional, institusional, dan struktur masing-masing negara. Yang kelima itu pertumbuhan PDB merupakan kondisi perlu, namun tidak cukup, maka perlu kebijakan terintegrasi multifaktor. Adapun saran dari
pemaparan materi tersebut saya hanya mengambil 3, yaitu sarannya 1, studi yang eksklusif fokus pada LC, di mana definisi Bank Dunia, tanpa campur dengan negara berpendapatan menengah dalam sampel. Nah, kedua, analisis dampak COVID-19 dan pemulihan pasca pandemi terhadap hubungan pertumbuhan kemiskinan di LSI, di mana mayoritas data studi pada tahun 2020. Nah, yang ketiga itu modal interaksi simultan, di mana ketimpangan kali kelembagaan, kali inklusi keuangan, dan kali modal manusia dalam satu kerangka terintegrasi. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.